Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada ketua komunitas kita yang ada di Talang 11 dan juga beserta kawannya. Mas siapa? Yang satu? Mas Aceng, asli dari Talang Padang ya? Talang Padang, dia juga berkebun di Talang 11. Mas satunya? Mas Dedi dari Hulu Belu ya? Dari Hulu Belu Gunung Sari. Alhamdulillah siang ini mereka bertiga didampingi oleh ketua anggota komunitas kita yang ada Talang 11 sengaja ke sini untuk melihat pembuktian bahwasanya apa yang menjadi cerita dari kawan-kawan membuat terinspirasinya yang dari Talang Padang dan yang dari Hulu Belu, sehingganya beliau berdua datang kemari untuk melihat pembuktian. Nah, terus kayak mana Mas kesannya setelah sampean berdua yang dari Talang Padang dan dari Hulu Belu ke sini, itu kayak mana kesannya? Terutama dari Mas Aceng dulu, Kayak mana Mas Aceng? Bagus, lumayan. Ya intinya udah lumayan, inilah saya mengikut ke kebun ini, lihat penghasilannya. Iya. Alhamdulillah intinya setelah melihat keadaannya dia mau mengikuti, artinya cara dan pola yang kita bikin, karena memang kebun yang digarap beliau MDPL-nya itu sama dengan MDPL kita di sini Mas ya. Untuk Masnya sendiri? Ya ketika udah nyampe sini luar biasa sih. Ya. Maksudnya ada perbedaan dari cuaca dingin sama DPL yang rendah, itu kita bisa bisa mengembangkan bibit-bibit yang Oke. bagus Di MDPL sekarang kita ini ya. Oke, betul. Gimana caranya? Ya harus bisa kayak Siap. orang ini. Nah, ini kalau untuk pembuktian artinya ini khusus yang SHP-nya. Nah, itu komari ini. Nah, komari kemarin ya, artinya kita kan memang perlu eksperimen. Jadi eksperimen kita itu dari nutrisi dan bahan. Dari tahun 2019 kita memang sering bikin eksperimen ya. Artinya memperbanyak bahan dengan sedikit bahan, terus dinutrisi. Nah, ternyata ini kita bikin bahan yang sedemikian banyak bahannya, karena memang cuacanya tidak seberapa mendukung, akhirnya banyak yang pecah gugus, pecah dompol ya. Pecah dompol. Cuman kalau kita ngelihat di mata yuyuknya, karena memang artinya cuacanya udah stabil, alhamdulillah bagus Mas. Cuman yang untuk buah yang di luar musimnya ini kok rata-rata pecah gugus, karena memang dukungan cuaca mungkin ya. Dukungan cuaca itu juga kan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Untuk pembelajarannya kita harus benar-benar sesuai, bisa menyesuaikan dengan iklim dan penjagaan bahan. Yuk kita lanjut lagi. Tuh komarinya. Oh, luar biasa komari. Nah, ini SHP-nya, ini komarinya. Komari setelah dibuka ya, tuh. Nah, luar biasa setelah dibuka buahnya tuh. Nah, itu bisa diambil Mas, 2 itu bisa diambil. Entres komarinya 2-nya ambil semua. Lumayan itu ada beberapa ruas. Nah, bisa. Mau ambil. Nah, tuh komari setelah dibuka, luar biasa tuh komarinya. Memang komari ini kan karena memang dahannya lentur ya, daunnya lebar. Sebegitu dia ranting agak panjang, dia langsung turun menutupin buah. Ini ada yang somplak lagi. Nah, ini SHP.
Tuh komari ya, HP-nya udah banyak yang kelihatan mateng. Oh ini Mas, ada klon baru lagi, kalau semuanya ada bahan bisa diambil. Nah ini ada bahannya nih. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini yang namanya tugu hijau ini. Yang namanya tugu hijau. Itu ambil 2 itu. Pepetin sekalian ngambilnya biar enggak langsung mepet. Nah sip. Nah terus bawahnya ini yang namanya tugu hijau ini. Jadi kalau kawan-kawan membicarakan komari terus tugu hijau, itu kalau menurut aku ya yang tugu hijau yang ini. Ini tugu hijau. Nah ini satu lagi ambil nih. Sip. Nah ini tugu hijau. Ini karena memang kestabilannya di tunas tadinya tidak tersusun, cuman buahnya luar biasa juga. Daunnya mirip dengan bagio ya. Ya mirip. Mirip, terus jeda-jedanya itu mirip dengan bagio ini. Mirip bener dengan bagio. Dompolan beda. Dompolannya kalau bagio kan putih, dia ini hijau. Hijau. Makanya yang dinamakan tugu hijau ya ini. Yuk kita naik ke atas. SHP. Tuh SHP. Kalau dilihat dari sini. SHP-nya. Mantap. Ini SHP. Nah, ini kita punya arsat. Cuman arsat yang hijau, bukan arsat yang putih. Jadi dari buahnya aja udah beda. Nih arsat yang hijau. Tuh. Kurang maksimal juga kalau yang hijau di sini. Tuh. Jadi dia pecah gugus. Nah ini buahnya. Kurang ini puas arsat. itu Pak. Kurang puas. Juga. Ya kurang puas, makanya itu jarang tak. Nah kebanyakan di tempat sampean ya, di Hulu Belu ataupun di Talang Padang, klon ini. Klon ini yang memang klon paling manja. Walaupun bagaimana caranya, dia tidak bisa untuk stabil setiap tahunnya. Kalau bahasa saya di sini ini yang namanya tugu sari. Tugu sari. Beda sama tugu kuning ya. Beda dengan nama tugu kuning. Nah, SHP. Sama itu 2 itu SHP. SHP. Nah, ini komari. Tuh komari. Nggak ada bahannya. Itu basma. Mantap ya. Apa? Beda kayaknya basma ini. Hah? Itu bukan. Itu bukan itu. Itu klon ini juga itu. Oh, dia besar itunya. Ambil aja kalau ada ininya, ada rajanya ambil. Itu bukan basma. Cuman gogosnya rapet. Ambil aja kalau ada rajanya. Nah, ini basma. Kurang pas. Ini baru buah ya. Tahun depan. Nah, ini waspadanya. Tuh, kita naik. Nah, ini yang sama dengan apa tuh yang tadi? Yang hijau, arsat yang hijau. Jadi kurang maksimal juga. Ya walaupun nggak sama maksimal, cuman kenapa kok patah? Keberatan apa ini? Beratan angin. Keberatan angin. Yuk kita naik.
Nah, ini SHP. Ini SHP. Udah pada hitam. Udah banyak yang mateng. Ini basma. Ini perdana, belum ada rajanya. Ini bisa diambil nggak, Pak? Oh, bisa itu, ambil aja, karena dia nyilang. Hilang. Nah, ini klon baru, cuman nggak ada jaminan ini. Terlalu banyak kipas. Kalau dompolannya luar biasa rapet. Cuman kipasnya yang luar biasa juga. PS, PS. Nah, tadi belum ke sini kan? Kopi luar negeri. SHP. Ini tahun kemarin lebetnya luar biasa, ini lebet lagi nih. 2 kali berturut-turut. Ini yang somplak waktu tahun kemarin itu. Ini. Tinggal 1 dahan ini. Tuh. Nah, kira-kira cukup sekian untuk kita jalan-jalan di kebun dan untuk pembuktian biar kawan-kawanku semua bisa terinspirasi untuk kalau menurut saya semua klon itu bagus ya, semua klon bagus tergantung rawatannya. Cuman ada yang artinya tidak bisa dipilih karena memang dia tidak bisa stabil untuk pembuahan dari tahun ke tahun. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu. Semangat.